Welcome to my channel. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Tri Murni, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Bina Tunas Bakti Juwana, mengampu mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya merasa murid itu harus menurut aturan guru agar kelak dia berhasil atau sukses. Murid harus mendapatkan nilai yang baik dan pengambilan nilai yang paling penting itu hanya dari aspek kognitif. Saya merasa berhasil jika semua murid saya tuntas untuk melewati KKM. Saat pembelajaran, saya tidak memperhatikan karakteristik murid dan sosial budayanya. Yang penting semua materi terselesaikan. Target saya, materi harus semua diberikan, tanpa saya memperdulikan anak itu benar-benar paham atau tidak. Murid sebagai objek, guru adalah sumber pembelajar atau teacher-centered. Sering saya merasa gagal dan mengeluh jika ada banyak anak yang tidak tuntas saat evaluasi. Padahal saya merasa sudah sebagai guru memberikan materi dengan detail. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Alhamdulillah, setelah saya belajar modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya setiap membuat aturan di kelas harus melibatkan anak. Murid bukan objek tetapi subjek pembelajaran, student-centered learning. Guru sebagai fasilitator atau tugasnya untuk menuntun. Guru harus ikhlas dan penuh dengan kesabaran dalam menuntut kodrat anak. Saya juga harus membuat pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan yang diharapkan anak, baik itu model atau metodenya. Saya juga harus mempelajari karakter murid serta sosial budayanya, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Saya juga harus membuat kesepakatan sebelum memulai pembelajaran dengan murid, bukan saya yang menentukan. Menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran abad 21 meliputi critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Pembelajaran bukan menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Serta kita harus mengenali karakteristik anak dan sosial budaya anak dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.